Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Sehat Pak. Oh, sehat semuanya. Iya Pak. Oke. Oke. Pembelajaran. Ada baiknya kita berdua dulu. Saya harap ada yang mau berdua kita. Iya Pak. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai proses dengan belajar kita, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Mari mulai. Amin. Oke, terima kasih. Kenapa? Oke, saya absen dulu ya. Baik Pak. Siapa yang ada? Doni Pak. Oh, dulu. Kenapa dulu? Doni. Doni sakit Pak. Sakit. Ya. Ada suratnya? Ada Pak. Oh, ini ya. Ya Pak. Semoga semua dia ya. Dan bisa masuk bersama kita. Ya. Ya Pak. Oke. Baik. Kemudian kita lanjutkan tentang interaksi sosial dan sosialisasi. Ini dia. Nah, tentang pengertian interaksi sosial. Nah, di dalam hubungan timbal balik di antara individu dan individu, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dan kelompok, interaksi sosial menjadi dasar kehidupan masyarakat manusia adalah sosial yang membutuhkan orang lain, gitu ya. Jadi di sini tentang interaksi sosial bisa kita artikan bahwa kita butuh orang lebih dari satu. Kalau dari satu, enggak interaksi sosial itu dia. Oke, lanjut. Nah, contoh interaksi sosial yang bisa kita lihat seperti kamu dengan saya sebagai guru, kamu sebagai siswa, kamu dengan saya, kamu siswa, saya guru. Di dalam pembelajaran kita ini akan ada sesuatu diskusi di antara kita berdua atau secara kamu. Nah, itulah juga guru menjelaskan materi kepada murid seperti itu ya. Di situ udah termasuk dalam interaksi sosial. Nah, dan juga masyarakat bersama yang memberikan lingkungan, bisikan lingkungan ya. Kalau masyarakat bersama membersihkan lingkungan ini, orang tua membersihkan kebarangan orang ini di dalam satu desa, jangan orang tua kalian membersihkan rumah. Kan di situ kan udah ada interaksi sosial, walaupun dalam bentuk mimik atau penglihatan. Lanjut ke ciri-ciri interaksi sosial. Nah, di sini melibatkan minimal 2 orang, itu yang saya bilang tadi tentang interaksi sosial ini. Terjadinya komunikasi itu melibatkan minimal 2 orang atau lebih. Memiliki tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu yang kita maksud ini di sini. Kamu apa mau kau di sini, gitu ya. Kau sekolah di sini biar dapat bukan gitu saja. Itulah tujuannya gitu. Oke. Ada reaksi dari pihak lain. Ada reaksi dari pihak lain ini ceritanya kayak mana lah biar ada interaksi itu harus ada apa namanya
secara interaksi sosial. Nah, dari secara interaksi sosial ini ada dua ya, tentang kontak sosial dan komunikasi. Nah, gimana sih kontak sosial itu? Hubungan awal antara seseorang dengan orang lain tak langsung berjalan seperti kontak langsung yang kita artikan seperti jabat tangan atau kontak tidak langsung kayak telepon atau media sosial gitu bisa. Nah, jadi kontak langsung yang kita artikan kita bisa jumpa langsung atau kontak tidak langsung dia mengarah media sosial atau via gitu. Nah, lagi ke komunikasi. Proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain akan berupa pembahasan tulisan gerakku dan ekspresi wajah kayak saya mengajar kepada orang saudara sekalian atau anak-anak saudara. Dia anak-anak sekalian tahu itulah, dan komunikasi itu bisa nampak dari saya bicara dia menggunakan saya menampak gitu. Nah, itulah sebagai contoh. Nah, di sini ada bentuk-bentuk interaksi sosial, guys. Interaksi sosial ada dua di sini. Interaksi sosial. Yang pertama interaksi asosiatif. Nah, interaksi asosiatif ini mengarah pada persatuan atau kerjasama seperti apa ya? Seperti gotong royong, bersama dengan kelompok ataupun musyawarah. Nah, bentuknya seperti apa? Meliputi kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Nah, yang kedua itu interaksi disosiatif. Nah, di sini kayak anak yang cowok ini lah. Misalnya ini ada kompetensinya kayak berantem gitu ya. Nah, di sini lihat persaingan antar kelompok, tenggar, konflik sosial bentuknya seperti persaingan, konflik di sini nih. Jadi kalau mau ada masalah dalam salah satu hubungan berantem gitu atau ada masalah yang di rumah ya Pak enak begini, makanya di dalam penulisan kita ini interaksi disosiatif gitu ya. Nah, sebelum ke pembahasan kita, anak-anak sudah paham? Sudah paham? Oke. Kalau sudah paham, Bapak ada tugas atau pertanyaan-pertanyaan mengalami sini. Saya kasih tugas ini, saya kasih pertanyaan ini. Anak-anak jawabnya dengan benar dan waktunya singkat. Oke, jawab mulai sekarang ya. Berapa? 4.
Sudah Pak. Coba. Yang lain udah siap? Sudah Pak. Oke. Sesudah menjawab pertanyaan ini, ada baiknya sesudah pembelajaran kita ini, anak-anak saya berikan anak-anak kalau sudah jelas ya tentang pembelajaran kita apa sih apa itu. Anak-anak coba jelaskan apa aja yang kita bahas tadi atau kesimpulannya. Coba rapat. Pak. Yang saya pahami dari pembelajaran tadi ini yaitu tentang interaksi sosial Pak. Interaksi sosial itu yang pertama hubungan terbalik antara individu dan individu, individu dan kelompok dan kelompok dan kelompok. Ini interaksi sosial ini harus diikuti satu orang atau dua orang dan bisa juga lebih Pak. Oh, oke, baik, betul ya. Nah, ini ya. Yang bilang berapa? Oh, betul ya. Betul lah. Interaksi sosial sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Interaksi dalam bersifat asosiatif maupun digitalnya yang saya bilang tadi. Nah, dan komunikasi dalam konteks sosial menjadi syarat dalam interaksi sosial sendiri. Itu dia. Jadi setelah kita bahas pembelajaran kita ini, ada banyak anak-anak sekalian, janganlah baik-baiklah berkomunikasi dengan saudara atau setamatnya masing-masing dan lain-lain atau ada baiklah. Oke, pembelajaran kita sudah siap. Sebelum kita pulang, bikin video dulu lagi. Siapa? Baik. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kurs belajar mengenai kita, kemudian kita mengakhiri kepada doa dan doa selesai.